Bro, kalian merasa nggak sekarang dengan kasus penggeledahan kantor Gojek ya oleh Kejaksaan Agung karena mantan CEO dari Gojek yang sudah tidak lagi menjadi CEO ataupun tidak lagi melepas semuanya setelah beliau menjadi menteri, yaitu Nadiem Makarim. Tapi tiba-tiba setelah masa dari pemerintah Pak Jokowi diganti dengan Pak Prabowo dan Nadiem Makarim tidak lagi jadi menteri dan tidak terpilih lagi, tiba-tiba kantor Gojek kenapa disita, digeledah maksudnya oleh Kejaksaan Agung. Kenapa imbasnya ke kantor Gojek padahal Gojek udah dilepas itu. Ya, ada apa ini? Apakah Gojek semakin tenggelam ataupun akan mencuat kembali lagi nih isu tentang pengambilan ataupun permergeran Gojek dengan Grab ataupun dengan Danantara? Begeng bicara ojol. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro. Masih saya Prima Evitam, FWIOR. Dimanapun ada berada, kali ini kita coba lagi bahas kembali tentang tenggelamnya berita lama yang mungkin akan mencuat dengan kasus yang baru-baru ini, di mana kantor Gojek digeledah ya, ataupun oleh Kejaksaan Agung ataupun dari pemerintahan yang karena kan dari mantan menteri, mantan CEO, mantan owner, mantan founder dari Gojek, yaitu Nadiem Makarim, yang katanya korupsi. Tapi kenapa kantor Gojek yang digeledah atau apa? Kita nggak tahu lah ya. Nah, itu berita-berita yang lagi hangat-hangatnya. Dan isu-isu hangat seperti ini pun banyak rekan ojol-ojol di sana mengakibatkan pada anyep katanya. Sehari yang nggak dapat, ataupun mungkin servernya nggak ngasih-ngasih, pulang cuma dapat 50.000 dan lain sebagainya. Bahkan ada yang frustasi, bahkan ada yang ingin kembali lagi ke ojek pangkalan dengan menawarkan sistem per kilometer dengan Google Map. Nah, jadi sekarang mereka balik ke pangkalan, lalu bikin kertas depan motor, kami menawarkan 1 kilonya 2.000, 1 kilonya 1.500, ya kan. Jadi hargai perjalanan sesuai dengan jarak Google Map dari titik ini hingga titik tujuan. Banyak melakukan hal seperti itu sekarang, baik di kota-kota besar di Jakarta dan pinggiran, atau di kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa, bahkan di kampung-kampung juga gitu ya, seperti di pedesaan-pedesaan yang susah sinyal ataupun yang susah ngorder, nggak dapat menggunakan ojek pangkalan, tapi menggunakan Google Map dengan harga 2.000 per kilometernya, karena di kampung-kampung ya, pedesaannya beda dengan Jakarta atau di kota-kota besar. Mungkin di kota-kota besar bisa dihargai 2.500 per kilometer. Jadi mungkin 3 kilo di kampung dihargai 5.000, mungkin udah biasa lah ya, kurang-kurang 1.000 dan begitu. Nah, kita akan bahas tentang masalah masalah dari isu permergeran ini muncul lagi ya, yang mana ada bilang A1 yang mana mungkin akan dieksekusi antara bulan September, Oktober, atau paling lambat di bulan Januari 2026 katanya. Ya mungkin 2026 kita tidak akan pernah melihat lagi namanya Gojek, tidak akan pernah lihat lagi namanya Grab, bisa jadi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih orderan fiktif dari Grab ya, seperti sebelah nih ya, ada aja orderan fiktif pemesanan tidak muncul nih ya. Dia membeli ini seharga 62.300, yaitu Seiba Bima sambal matah ya. Terus yang ojolnya bingung, dimakan salah, dikasih ke panti asuhan ya. Kita ulangin, dimakan salah, dikasih ke panti asuhan anak yatim supaya bisa reimburse ke Grab, pengembalian juga pasti durhaka. Ini teman gua nih, namanya si Dadang, dia dapat orderan fiktifnya begini ya. Ini nggak tahu ya, ini mungkin dapatnya di mana. Gue baru denger nih ada restoran gini ya, kalau di Bali mungkin ya, tapi Jakarta di mana ini? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar ya. Dan juga kita akan lihat tentang permasalahan ojol-ojol ya, seperti yang kita lihat dari komentar ini yang mungkin kita akan publish. Halo, bukan masalah kenapa daftar Aceng ya, ini penyebab dari Aceng-Aceng lagi ya. Nah, ojol sering dapat notif untuk ikut kopdar bahas mitra jarak dekat. Karena sering notif itu muncul terus-menerus, kami coba untuk datang. Banyak ojol yang tertarik karena Aceng bakal digacorin, kata CEO-nya. Dan penjemputan dan pengiriman tidak akan jauh lebih dari 2,5 kilometer. Itu paling jauh. Namun makin kesini fakta di lapangan tidak demikian. Ternyata jarak pengiriman 4 km lebih masuk ke Aceng.
Sampai jarak 3 km lebih juga dihargai goceng. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Kopdar. Jelas ojol ditipu mentah-mentah. Jadi dikeluhkan bukan masalah acengnya, tapi yang dikatakan bakal digacorin ternyata tidak. Orderan kadang lama delay, tiba-tiba orderan masuk dengan pengiriman 3 sampai per kilometer dimasukkan ke Aceng. Ini kan sama aja maling, penipuan, pemerasan, bohongan. Ini yang dibikin marah Aceng itu. Udah di ordernya delay, tiba-tiba pengiriman jarak sampai 3 sampai 4 kilometer masuk ke Aceh. Nah itu ya, karena tergiur dari seringnya notif masuk. Sama seperti ini, GoPay pinjam sering masuk, dana pinjam sering masuk, di ojol motor listrik sering masuk. Kalau orangnya tergiur ya ambil, tapi kalau enggak ya udah hapus, habis baca hapus saja. Kayak ayo sejabotabek ganti motor Anda dengan motor listrik. Baca aja udah, kalau kalian setuju ambil, kalau enggak ya sudah, habis baca hapus aja pesannya. Ya biarin aja udah, atau enggak usah dibuka. Kalau pada itu mengganggu di pikiran. Intinya ngojol keluar rumah cari duit, capek pulang udah. Ada dapat rezeki, kalau enggak dapat ya sudah. Suka jalanin, enggak suka ya kita tinggalin. Itu pengajar para ojol-ojol sekarang itu bingung masalah kos 5.000 ini. Ya katanya digacorin, katanya 2,5 kilo sampai 3 kilo, tapi yang 4 kilo dimasukin. Maka sekarang mendingan jadi ojek pangkalan aja sekarang dah. Ya, harganya dengan Google Map. Kalau seandainya di ojol penderitaan ojol-ojol seperti ini dan tidak didengar, bahkan sampai presiden DPR pun tidak dengar karena nggak ada payung hukumnya dan lain sebagainya. Ya, nggak salah juga para ojol-ojol akhirnya menggunakan Google Map dengan tarif seperti ojek-ojek pangkalan yang sudah mulai melakukan hal seperti itu per kilometer. Ya, bagaimana menurut kalian? Ada yang berminat mungkin kembali ke pangkalan atau menawarkan sistem WhatsApp atau mencari tarik pelanggan setiap hari atau bagaimana? Dan sekarang kan kita bahas tentang isu lama yang tenggelam yang mungkin tiba-tiba takutnya muncul lagi, dan itu beneran. Apalagi dengan keadaan sekarang, yang mana kantor Gojek itu masuk dalam lingkaran kasus mantan CEO ataupun mantan owner Gojek yang jadi menteri ya. Katanya ada korupsi laptop dan sebagainya. Tapi kenapa tiba-tiba kantor yang digeledah, kantor yang disidak? Kita nggak tahu. Dan itu pun akibat kejadian ini banyak orang-orang di lapangan, para ojol-ojol khususnya Gojek itu para delay, anyep, dan parah banget gitu. Ya mungkin pada ngeluhnya gitu. Apa hubungannya? Tapi kita juga nggak tahu ya. Nah, tapi berita lama ini takutnya muncul kembali dan muncul kembali. Juga udah muncul beberapa waktu lalu. Ya ini seperti di Republika ya, rakyat Republika Merdeka atau Airmall, Republika Merdeka Online Business. Rencana merger Goto Grab kembali menghangat dan antara dikabarkan terlibat. Nah, tuh isu merger PT Goto Gojek Tokopedia dengan Grab kembali menghangat. Bahkan Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara dikabarkan berminat investasi saham Goto jika merger benar-benar terjadi. Saat ini Danantara sedang dalam pembicaraan awal dengan Goto. KPPU, Komisaris Pengawas Persaingan Usaha, mulai bulan lalu memulai penelitian yang tujuan untuk mengidentifikasi risiko dari kemungkinan kesepakatan antara dua raksasa teknologi tersebut. Meski keduanya belum mengkonfirmasi pembicaraan merger. Grab disebut-sebut berencana akan untuk mencapai kesepakatan akuisisi pada kuartal kedua dengan nilai sekitar 7 miliar dolar US dollar. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada Reuters dikutip Senin 9 Juni 2025. Ya, bulan Juni kemarin. Kedua perusahaan tersebut membuat kemajuan dalam struktur kesepakatan, tetapi pembicaraan melambat baru-baru ini karena potensi tuntutan regulasi, menurut kata Bloomberg. Investasi dan antara bisa jadi menjadi mekanisme untuk mempertahankan kepemilikan nasional dan entitas hasil penggabungan dua raksasa tersebut. Goto sendiri menegaskan belum ada kesepakatan antara pihak manapun terkait merger. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia atau BI, perusahaan menyatakan bahwa mereka wajib mengevaluasi semua penawaran secara menyeluruh demi kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan. Perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh perseroan. Demikian pernyataan resmi Goto. Nah, mungkin mencuat lagi memberita ini, walaupun beritanya udah lama, mungkin minggu lalu atau bulan lalu, tapi takutnya di bulan Agustus atau September naik lagi beritanya bagaimana? Atau mungkin awal Januari tiba-tiba aja penyatu merger bagaimana?
Bagaimana nasib para ojol-ojol di luar sana ya, yang jutaan. Ya malah setiap rapat aja tidak ada yang datang, men. Lu bayangin ya, setiap rapat di Komisi 5, baik menteri ataupun para CEO-CEO ojol-ojol nggak ada yang datang. Tapi menteri dengan CEO-CEO ojol pernah rapat, tapi tidak melibatkan para ojol-ojolnya ataupun perwakilan komunitas ataupun yang sering vokal tuh Garda ya, Mas Igun dan teman-temannya ya, yang mana itu sering bersuara sampai ke DPR, itu tidak pernah dilibatkan ataupun ikut serta dalam acara rapat itu, baik antara ojol-ojol aplikator dengan menteri-menteri terkait. Nah, tapi ketika dia ada rapat di DPR, hanya perwakilannya saja yang datang, seperti wamen dan juga aplikator ya, mungkin bukan CEO-nya tapi mungkin perwakilannya lah gitu. Nah, bagaimana menurut kalian sekarang? Apakah nanti kedepannya gimana nasib para ojol-ojol ini? Kita nggak tahu ya. Ini udah masuk bulan ke-7 ataupun kuartal ketiga ya, kuartal ketiga atau mungkin pertengahan tahun yang menuju tahun kedua. Ya mana 5 bulan lagi itu udah tahun 2026. Apakah nasib ojol akan seperti ini tahun 2026? Hanya dua hal, hanya dua syarat, hanya dua pesan yang kita tanamkan. Suka jalanin, gak suka ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.